Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Anissa Regita Cahyani, kelas D jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Soekarno. Baik, kita akan memulai penjelasannya. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus tokoh proklamator negara ini. Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra Sang Fajar karena lahir saat fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Dikutip dari laman RRI, Soekarno awalnya diberi nama Kusno Sosrodihardjo karena sering sakit, namanya diganti menjadi Soekarno. Soekarno merupakan Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah menjadi guru di Bali. Soekarno hanya sebentar tinggal dengan kedua orang tuanya di Blitar. Kemudian beliau pindah ke Surabaya untuk menamatkan SD. Selama di Surabaya, Bung Karno tinggal di kediaman Haji Omar Said Djokroaminoto. Setelah tamat, Soekarno melanjutkan pendidikan di HBS atau Hoger Burger School dan lulus pada tahun 1920. Soekarno melanjutkan pendidikan di THS atau Technische Hochschule di Bandung. THS ini merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung. Soekarno lulus pada tanggal 25 Mei 1926 dan mendapat gelar insinyur. Setelah lulus, Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Insinyur Anwari pada tahun 1926. Dan selama di Bandung, Bung Karno aktif dalam banyak organisasi. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah partai yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Karena tujuan inilah Soekarno dipenjara pada tanggal 29 Desember 1929. Di penjara Sukamiskin. Bung Karno kemudian berulang kali dipenjara karena beliau tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Soekarno cukup panjang sebelum akhirnya mampu menyatakan kemerdekaan Indonesia, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Bersama Muhammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya, dan beliau menyatakan kemerdekaan bangsa. Dilansir dari laman RRI, Soekarno sebelumnya sudah mengemukakan dasar negara Pancasila pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Dasar ini kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Kiprah Bung Karno tidak berhenti di lingkup negara Indonesia saja. Bung Karno tercatat berusaha menghimpun bangsa-bangsa untuk membuat gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini beranggotakan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Gerakan non-blok ini merupakan hasil dari Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung. Bersumber dari laman Kepustakaan Presiden Republik Indonesia, Bung Karno memiliki tiga istri selama hidupnya.
Dari ketiga istrinya, Soekarno dikaruniai 8 orang anak. Fatmawati, istri pertama Bung Karno, melahirkan anak yang bernama Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guruh. Taufan dan Bayu adalah putra Soekarno dan Hartini. Ratna Sari Dewi, istri Soekarno yang berdarah Jepang, memiliki anak bernama Kartika. Bung Karno menyerahkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia setelah terjadi gejolak politik. Gejolak politik ini disebabkan oleh pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan banyak perwira TNI. Dan Soekarno wafat di RSPAD tanggal 21 Juni 1970. Karena sakit yang terus memburuk, beliau dimakamkan di Blitar dekat dengan makam sang ibunda, yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Ini adalah salah satu foto keluarga dari Insinyur Soekarno. Oke, baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kaitan dari pemikiran politik saat ini dan pemikiran politik Orde Lama di zaman Insinyur Soekarno. Menurut saya, pemikiran politik pada Orde Lama yang masih digunakan sampai saat ini yaitu Pancasila, di mana Pancasila itu terbentuk saat Insinyur Soekarno menjadi presiden. Dan Pancasila juga masih sebagai ideologi negara. Jika Pancasila tidak ada, maka Indonesia tidak akan dapat mencapai cita-cita bangsa yang dimana Pancasila sendiri merupakan salah satu ideologi terbaik di dunia. Sekiranya itu sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.